Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak dan ibu sidang jamaah salat subuh Masjid Darul Haram yang berbahagia, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amaliyah kita sejak dari tahajud sampai subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak dan ibu sedang jemaah yang berbahagia, ini bagian saya yang kesekian kali juga di sini. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk berdiskusi bagaimana sih sebenarnya kita mencoba menginternalisasi nilai-nilai Islam sebagai prinsip hidup. Kenapa ini yang kita diskusikan? Karena persoalannya adalah banyak orang yang tidak punya prinsip dalam hidup. Karena prinsip hidup ini itulah yang menentukan orang ini seperti apa. Jadi kalau orang nggak punya prinsip dalam hidup, dia akan mudah terombang-ambing, dia akan mudah dibawa kemana-mana, dan dia sulit untuk beradaptasi dengan situasi apapun juga. Nah, kesulitan itu dia, kalau orang dulu bilang seperti pimpin atau bambu di lereng, kemana angin kencang dia ke sana, angin kencang dia ke situ, akan dibawa aja ke anginnya. Kalau anginnya kecil sih nggak apa-apa, tapi kalau angin besar gimana? Nah, ini orang yang tidak punya prinsip dalam hidup. Yang lebih celaka itu adalah prinsip hidup dalam beragama. Nah, inilah bagaimana bagi kita sebagai seorang muslim itu prinsip hidup itu harus diadopsi, harus diambil dari nilai-nilai Islam. Jangan sampai kita mengambil prinsip hidup itu dari nilai-nilai di luar Islam. Ini ya. Nah, ini yang kita coba diskusikan pada kesempatan ini. Bagaimana caranya dan seperti apa nilai-nilai Islam itu? Ada 3 agenda pemerintah yang kita coba, 3 poin yang kita coba diskusikan. Pertama itu apa itu nilai-nilai Islam? Kemudian bagaimana prosesnya untuk bisa memudahkan kita, untuk bisa kita pahami, untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam itu dalam diri kita. Nah, kemudian baru prinsip hidup itu apa? Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dari sini. Nilai-nilai Islam itu apa? Ini kita pahami. Nilai-nilai Islam itu adalah totalitas, apa saja, semuanya ya, dari prinsip hidup kita itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Apapun prinsip hidup kita bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi berfungsi sebagai acuan kehidupan. Ini penting. Banyak orang yang tahu Al-Quran, banyak orang yang tahu hadis, tapi tidak diposisikannya, tidak difungsikannya sebagai acuan dalam kehidupannya. Gitu. Gak sedikit orang yang hafal Al-Quran, gak sedikit orang yang paham Al-Quran, tapi ketika ini tidak difungsikan, tidak dijadikan sebagai acuan, sebagai pedoman dalam berperilaku kehidupannya, sama aja bohong. Kita juga punya pengetahuan tentang yang lain. Kalau dalam hal yang umum, ini kita ini kan beragam. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Mataram, Minang, ada yang dari Madura, Makassar, Jawa. Kita semua sudah. Kita tahu seperti apa nilai-nilai orang Minang, seperti apa nilai orang Batak, seperti apa nilai-nilai orang Madura. Kita semua tahu. Tapi yang mana yang kita jadikan pedoman di dalam berperilaku? Pasti nilai-nilai budaya kita. Sekarang Islam. Kita juga mungkin tahu pengetahuan kita ada tentang agama lain, tapi yang kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita itu adalah
yang bersumber dari Al-Quran, di mana satu prinsip dengan prinsip yang lain itu terkait. Jadi ada nilai-nilai akidah, ada nilai ibadah, ada nilai muamalah, ya. Nah, maksudnya itu adalah saling terkait, itu nggak bisa dilepaskan satu persatu. Dia menjadi suatu keutuhan, totalitas. Nah, kemudian nilai-nilai kalau kita mau menggunakan atau internalisasi nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran itu sebagai acuan kehidupan kita, dia itu bersifat suci. Artinya apa? Dia tidak akan mungkin nyampur dengan hati yang kotor. Internalisasi nilai Islam itu hanya bisa dilakukan kalau hatinya suci. Kenapa? Karena prinsip-prinsip Islam itu bersifat suci. Jadi kalau hati yang kotor nggak bisa. Oleh karena itu hati inilah yang paling penting. Ini sementara ini perlu juga kita diskusikan persoalan hati baru bersih ini. Seperti apa hati yang bersih yang bisa menerima, yang bisa nyampur dengan nilai-nilai Islam itu. Ya sama kayak gini Pak, kalau minyak dengan air nggak bakal, walaupun capek ngaduknya juga nggak akan bisa, nggak akan nyampur. Misalnya begitu. Jadi nilai-nilai Islam yang suci itu capek ngaduknya, capek mempelajarinya, capek melakukannya. Kalau hatinya itu yang apa? Nggak bisa, nggak nyambung. Ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak sekarang bicara tentang proses nilai-nilai Islam itu dalam diri kita. Prinsipnya tidak apa? Hati yang bersih. Kita bicara tentang hati di sini. Ya. Tapi sebelum itu saya coba buka dulu apa itu pola pikir dalam mindset. Setiap kita itu apa itu yang berbahagia, itu kita sudah punya pola pikir. Ya. Pola pikir kita sudah berbentuk. Anak kecil kita punya pola pikir. Ya. Kita sudah punya pola pikir. Tapi pola pikir itu dia berubah-ubah. Dia bisa berubah-ubah itu. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, jadi kita awalnya nih, yang paling awal ini kita lihat ke atas pola pikir. Ya. Kita sudah punya pola pikir. Sesederhana apapun, orang pasti punya pola pikir. Nggak bisa enggak. Walaupun berbeda-beda ada yang berbeda. Kemudian dari pengetahuan yang kita miliki, informasi yang kita dapat, itu tercipta pola pikir baru. Dia akan berubah, geser. Pola pikir itu menciptakan, kalau dia berubah, dia akan menciptakan fragmentasi dunia. Artinya, wah kalau giliran di Muhammadiyah, saya prinsipnya begini. Nanti kalau ketemu yang di sini, saya prinsip ini lagi, kan? Kenapa tuh pola pikir? Ya, sehingga muncullah orang-orang yang sifatnya pragmatis itu kan. Nah itu dia macam-macam gitu. Ya, saya kalau giliran rumah tangga begini, tapi giliran bisnis begini. Nah itu, tapi bagaimana dia harus dihindari? Semuanya harus berprinsip kepada nilai-nilai Islam. Nah, pola pikir itu menipu diri kita sendiri, Pak. Artinya di sini apa? Kita sulit menerima informasi baru, kita sulit menerima ajaran Islam, kita sulit menerima nilai-nilai Islam karena pola pikir lama nggak bisa hilang. Pola pikir lama nggak mau kita buat. Ini sudah warisan kayak begini, nenek moyang saya udah kayak gini dari dulu. Padahal itu belum tentu benar. Ini yang menyebabkan orang nggak bisa berubah. Jadi kalau bahasa Muhammadiyah, orang yang tidak berkemajuan itu adalah orang yang pola pikirnya nggak bisa dibuka, Pak. Jadi apa yang disebut nanti dengan growth mindset. Jadi pola pikir itu nggak bisa bertumbuh, tapi jadi fixed mindset. Ya sudah, yang ini yang diterima dari apa yang kayak gini aja sudah gitu. Nggak bisa berkembang. Jadi kalau sesuatu yang dihadap oleh pola pikir lama yang tidak bisa dibuka, gitu kan, tidak bisa open. Ini orang ini nggak mungkin berkemajuan, Pak. Dia nggak cocok dengan dia orang yang seperti ini. Nah, siapa itu kita buka, kemudian pola pikir itu akan membentuk kehidupan sehari-hari kita. Jadi kehidupan sehari-hari kita seperti apa itu tentukan oleh pola pikir kita. Pola pikir itu membentuk dunia kolektif kita. Artinya di mana kita tergabung.
Itu pola pikir kita tentu. Pasti kita kalau pola komunitas seperti ini, kayaknya nggak cocok dengan pola pikir kita. Kita nggak mau lagi kalau untuk mereka. Kita pasti mencari kelompok-kelompok sosial yang pola pikirnya sama dengan kita, yang nyambung. Itu pasti. Orang nggak mau lagi ke masjid ini, kenapa? Karena pola pikirnya beda. Wah itu masjid umat, ya pola pikir saya nggak sama dengan itu. Besok nggak mau lagi ke masjid. Tapi kalau pikirnya tepat, kalau pola pikirnya sama, mau Muhammadiyah mau enggak, ya tidak peduli kok dia, tidak cocok kok dia. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian pola pikir dapat berkembang dalam kompleksitas. Ini yang seharusnya pola pikir kita itu harus berkembang dalam hal yang beragam. Sehingga pola pikir itu dapat melampaui ya kehidupan kita ya. Dan disinilah muncul sebenarnya mindset. Apa itu mindset? Itu cara pandang kita dalam melihat diri kita dan melihat apa yang ada di luar diri kita. Cara pandang kita melihat dunia, cara pandang kita melihat sesuatu. Jadi ini sudah ada dalam diri kita. Jadi kita pahami dulu bahwa semua kita yang ada ini pasti sudah punya mindset. Apa mindset kita tentang Muhammadiyah? Apa mindset kita tentang Darul Arqam? Bahkan apa mindset kita tentang orang tertentu? Itu sudah terbentuk. Dan itulah yang menentukan tindakan kita, itulah yang menentukan perilaku kita ketika berdagang. Nah, ini yang sudah ada nih. Kalau mindset ini kotor, ini agak berbahaya. Nah, oleh karena itu disinilah kita dari mindset ini kita berubah. Apa yang membentuk mindset kita? Di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat An-Nahl itu disebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Yang sini apa? Kita ketika dilahirkan kita nggak tahu apa, ya, kita nggak tahu apa. Tapi Allah berikan kepada kita telinga, berikan mata, sam'a wal absara. Untuk apa? Untuk menciptakan pengetahuan kita. Ya, sini muncul pengetahuan. Dulu pernah di satu kesempatan juga, kalau tadi saya jelaskan ini saya nggak mau ulang-ulang. Kenapa sama telinga? Di belakang telinga kita, antara telinga kita itu ada saraf-saraf yang menghubungkan dengan otak kita, ya, dengan otak. Sehingga muncullah di situ apa disebut dengan audio. Apa yang kita dengar itu disimpan di otak kita. Kemudian kita juga mata kita itu sama saraf-saraf yang ada di belakangnya itu menyambung ke otak kita. Disimpan di memori kita. Simpan di memori kita. Nah itulah yang menjadi pengetahuan kita terbentuk itu. Tapi ada satu lagi, itu adalah wal afidah. Nah ini yang perlu kita diskusikan. Ingat wal afidah ini katanya adalah kata jamak. Tunggalnya itu adalah fuad. Tapi Allah di sini menggunakan kata-kata jamak wal afidah. Ini yang kadang-kadang orang salah paham. Dengan menciptakan kita diberikan telinga, diberikan mata, diberikan hati. Hati di situ bukan hati organ. Karena hati organ kita cuma satu. Siapa yang dua hatinya? Tidak ada hati. Bawah isi perutnya, bawah isi dadanya, nggak ada hatinya yang dua. Hati cuma satu. Berarti di sini kata afidah itu bukan berarti organ. Jadi akidah di sini itu adalah sebenarnya dari pengetahuan yang kita dapat melalui pendengaran dan penglihatan itu tercipta akidah yang banyak. Nah, apa ini sebenarnya akidah itu? Hati itu apa sih sebenarnya? Jadi kita bukan menerjemahkan perasaan juga bukan. Karena dari situ kita punya akal, punya rasio. Allah juga memberikan kita. Kadzalika yubayyinullahu lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Allah memberikan tanda-tanda, Allah memberikan isyarat kepada kita. Baik itu gejala alam, baik itu gejala manusia, apapun juga itu adalah tanda-tanda isyarat bagi Allah kepada kita untuk kita pikirkan. Kenapa Allah sudah memberikan akal kepada kita?
gejala sosial, gejala alam, gejala semuanya itu, ya. Dengan pengetahuan kita yang ada, itu semua ada berinteraksi, ya, berinteraksi, dan di situ kita juga punya iman, ya. Alladzina amanu, kita orang yang beriman, ya, yu'minuna billahi, ya. Kita juga beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat. Kepercayaan itu sejauh mana, seperti apa keimanan kita terhadap Allah, sejauh mana kepercayaan kita terhadap malaikat, terhadap hari akhirat. Wabil akhirat hum yuqinun, itu sejauh mana? Yakin nggak bahwa ada akhirat itu? Karena kita belum ada yang pernah lagi situ soalnya. Nah, kekuatan itu berinteraksi dengan pengetahuan yang ada, kemampuan berpikir kita, itu akan membentuk mindset kita. Kalau keimanannya baik, pengetahuannya tulus, itulah sebenarnya yang membentuk fu'ad. Itu yang saya katakan prinsip. Jadi ada itu adalah prinsip. Jadi kalau dikatakan dua akidah, berarti kita punya prinsip banyak, ya. Nah itu tadi kan, kalau giliran beragama prinsip kita gimana? Giliran bernegara prinsip kita seperti apa? Giliran berkeluarga, rumah tangga prinsipnya seperti apa? Ini yang terbentuk. Dari mana terbentuknya akidah prinsip-prinsip itu tadi? Diawali dengan pengetahuan kita yang bersumber dari pengalaman, yang bersumber dari kegiatan, yang bersumber dari pembelajaran dan segala macam. Tapi berinteraksi dengan cara berpikir kita, rasio kita, kemampuan berpikir kita, ya, tingkat intelijensia kita, dan keimanan kita terbentuklah di situ apa disebutkan ada prinsip-prinsip itu. Di mana di dalam Al-Quran disebutkan di situ, wa kullan taqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah-kisah Rasul itu diceritakan kepada Muhammad agar kisah itu bisa menjadi itibar, bisa menjadi pikiran kepada dia berkaitan dengan akalnya, agar teguh hatinya, agar teguh imannya. Nah, kemudian bicara dengan fu'ada tadi, ingat ya, di dalam surat Al-Isra dikatakan ya, bahwa fu'ada yang banyak jadi akidah itu prinsip hidup ini yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat, Pak. Prinsip hidup itu ya, di dalam surat Al-Isra dikatakan apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada. Begitu itu. Kullu dzalika kana 'anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Kalau kita nggak ngerti, jangan ikuti, Pak. Jangan ikuti itu kan. Kalau lihatnya prinsip orang Muhammadiyah kan begini, Pak. Dia nggak mau taklid kita gitu aja, diskusi gitu, ya. Ini bahaya kalau nggak tahu ikutin, ini yang banyak terjadi. Ya sholat aja, itu aja, ya begitu. Pokoknya imamnya kita gitu aja udah. Tidak pernah akalnya nggak pernah dipakai. Gitu. Nah. Padahal sebenarnya semua yang kita pakai akal kita, kita pakai mata kita, telinga kita, itu inna sam'a wal basar, ya kan? Ini gimana? Sebutkan ini. Dan bersama-sama dengan fu'ada tadi, di sini Allah menggunakan bukan kata akidah lagi. Kalau di atas kan di surat An-Nahl tadi dikatakan ini adalah wal akidah, berarti banyak kan? Tapi kalau di sini wal fu'ada tunggal, berarti setiap prinsip itu, ya, setiap prinsip hidup yang kita bangun tadi itu kullu dzalika kana 'anhu mas'ul. Itu semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dia katakan. Nah, oleh karena itu dari prinsip-prinsip hidup, ya, yang saya menerjemahkan prinsip hidup itu adalah ada yang dimaksud dalam Allah itu adalah itulah prinsip hidup. Ya. Jadi bukan
Bukan hati yang dalam artian itu adalah organ, bukan hati dalam artian perasaan, tapi prinsip hidup. Karena prinsip hidup itu, nah mungkinlah perasaan kita mau dipertanggungjawabkan di akhirat, tapi yang dipertanggungjawabkan di akhirat kelak itu sebenarnya adalah prinsip hidup kita. Makanya disebut wal ada. Jadi hanya satu prinsip, ya kan, satu hak di sini itu dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Prinsip apa dalam ibadah? Prinsip dalam akidah gimana? Prinsip bermuamalah gimana? Itu akan dipertanggungjawabkan masing-masing itu di akhirat. Karena kullu laika kana amal mas'ul. Kita pertanggungjawabkan. Nah, dari prinsip-prinsip hidup itu muncullah sikap kita. Sikap kita seperti apa? Kalau prinsip hidup yang baik itu muncul kolbun. Nah, kolbun ini apa? Kolbun itu adalah sikap kita. Ya. Orang yang sehat, ya, itu pasti kolbunnya sehat, ya, jiwanya sehat. Tapi ada orang yang jiwanya sakit. Kalau kolbunnya buruk, disinilah muncul sikap kita dalam berakidah bagaimana, sikap kita beribadah bagaimana, sikap kita dalam muamalah bagaimana. Kebersihan kita dalam berakidah, kebersihan kita dalam beribadah, kebersihan kita dalam bermuamalah itu ditentukan oleh prinsip hidup tadi yang terbaru. Nah, akarnya mana? Pengetahuan kita. Nah, itu kajian-kajian atau baik mendengarkan kajian, membaca buku sendiri, mempelajari sendiri, itu saya justru beberapa hari yang lalu saya juga di masjid dekat rumah saya ngobrol. Tanya gini, ada yang bertanya gini, Pak Farid, bagaimana cara kita mempertahankan iman? Saya bilang begini, kalau kita menuju kepada Allah, mempertahankan iman itu, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum. Kita kadang-kadang salah memahami dan kalau memahami iman orang itu akan bertambah bernaik kalau dibacakan ayat Al-Quran. Ya, nextnya begitu. Sehingga kita sering berhenti itu hanya pada tingkat tilawah. Kita baca Al-Quran tamat, mungkin dalam 1 tahun bisa 3 kali khatam, 4 kali khatam, tapi tidak ada maknanya. Ada nggak yang nempel dalam pikiran kita tentang Al-Quran sampai 3-4 kali khatam? Nggak ada. Kecualinya dapat pahala ibadah. Ya. Bisakah ini untuk mempertahankan keimanan? Bisa, tapi kecil. Rendah. Untuk lebih kuatnya seperti apa? Pahami isinya. Padahal sekarang paling gampang itu habis baca tilawahnya, coba baca sampingnya terjemahannya. Saya merasa tertampar ketika pernah ngobrol ya, di kampus saya di UI, ketemu dengan teman-teman. Kemudian dia nyebut Rocky Gerung, Pak. Dia tahu Al-Quran, Pak. Dia bilang, wah itu dalam Al-Quran begini. Saya tanya, kenapa saya akan tahu? Dia Al-Quran itu dibuat oleh dia seperti baca buku. Itu baca buku kan? Jadi dia baca artinya, baca itu muslim. Dibaca artinya mulai dari Al-Fatihah itu, ya, dibaca oleh dia kan Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia nggak bisa baca itu. Tapi yang dibaca apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan selain Allah. Itu dibaca itu kan? Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dibaca itu sampai kan sehingga dia tahu. Kenapa? Karena kalau kita baca bahasa Indonesianya makna kita ada nempel. Tapi ketika kita tilawah, kan nempel. Disinilah munculnya Al-Quran itu mulai dari tilawah, kemudian qiraah, membacanya dengan baik, kemudian membaca dengan memahami, kemudian ditadabbur itu, tadabbur, digali maknanya itu. Ini yang bisa mempertahankan
menyempurnakan dan meningkatkan keimanan Al-Quran itu. Fungsinya Al-Quran ada di situ. Quran tidak begitu berfungsi jadinya, atau lemah fungsinya, bukan tidak berfungsi, tapi lemah fungsinya kalau hanya sebatas di tilawah. Kebanyakan kita itu berarti hanya pada tilawah. Itu kelemahan kita, itu kekeliruan kita selama ini. Nah, untuk yang seperti ini, inilah bagaimana membentuk tadi itu prinsip hidup dari Al-Quran tadi. Pahami Al-Qurannya Pak. Kalau Bapak baca Al-Quran pagi, walaupun satu halaman, 3 ayat, 4 ayat, tapi baca bahasa Arabnya. Karena kita tak tahu bahasa Arab. Kalau yang tahu bahasa Arab, ya sudah bahasa Arab kita akan paham langsung. Tapi kalau nggak tahu bahasa Arab, baca bahasa Arabnya. Bapak yang begitu berbahagia, dari sikap hidup Fuad itu telah muncul. Kalau seandainya prinsip hidupnya keliru, salah, karena pengetahuannya salah, imannya jelek, cara berpikirnya sesat, itu sikap hidupnya akan menjadi kalbu yang buruk. Itulah orang yang syirik, bid'ah, dalam bermuamalah dia akan munafik, culas, iri hati, dan seterusnya. Tapi kalau kalbunya sehat, ya, kalbunya sehat, dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tauhidnya, ibadahnya, muamalahnya, ya, dan tidak bertakwa. Yang satu menjadi orang fasik. Artinya di sini Bapak Ibu yang berbahagia, kalau mau menginternalisasi prinsip-prinsip hidup dari Islam, bersihkan hati kita. Pengetahuan kita adalah pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita mendapatkan itu? Kita baca, sudah ada. Nah, kekeliruan yang tadi itu kita perbaiki. Baca Al-Quran jangan hanya tilawah. Supaya apa? Supaya bisa mempengaruhi pengetahuan kita, membentuk pengetahuan kita, dan membentuk mindset yang berujung pada tadi, yang membentuk kepada prinsip-prinsip hidup kita. Kenapa? Karena Al-Quran itu semua dimensi, Pak. Dalam hal apa saja ada di dalam itu. Ketemulah itu yang saya baca di Al-Quran begini, sehingga prinsip hidup saya adalah begini. Kenapa pengetahuan kita ini? Jadi jangan hanya menunggu dengan ceramah, jangan hanya menunggu dari ustaz. Gitu. Kita juga punya kemampuan diberikan oleh Allah. Kalau kita gunakan kemampuan itu yang kita celaka. Bapak Ibu yang berbahagia, prinsip hidup itu seperti apa? Paling tidak kita lihat di sini adalah di dalam Islam itu kalau kita kelompokkan ada nilai-nilai tauhid, ada nilai-nilai ibadah, ada nilai-nilai muamalah, dan mungkin nilai mengekspresikan diri dan bagaimana kita untuk berprestasi dan berinovasi. Pertama itu adalah nilai tauhid. Nilai tauhid itu adalah prinsipnya apa yang harus muncul dalam bertauhid. Itu prinsip yang kita katakan adalah lillah. Semua aktivitas hidup kita harus berdasarkan pada keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu semata-mata hanya untuk dan karena Allah. Lillah. Dengan izin Allah lah semua itu bisa terjadi. Bismillah. Itulah prinsip yang harus kita pakai. Di prinsip akidah kita gimana? Lillah, Bismillah, dan ma'adillah. Itu adalah untuk mengharapkan kita di sini saya memberikan kultur atau ya untuk mencari kebenaran. Kita berdengarkan, kita berdiskusi adalah untuk mencari kebenaran. Saya di sini nggak cari jabatan, saya nggak bisa cari apa-apa, tapi mantap ya. Kita di sini mendengar berdiskusi nanti kita mencari kebenaran. Prinsip ini harus muncul, Pak. Ini 3 prinsip ini sangat menentukan, Pak. Di tempat lain saya juga lihat, Pak, sulit itu, Pak. Memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Kan begitu. Kalau kita sudah imannya lemah, itu kan katakan sulit di rumah itu. Ya, kita dapat musibah, ya sudah, memang ini izin Allah benar. Kita takdir Allah. Sulit Pak untuk diimplementasikan, betul. Saya nggak mengatakan tidak. Tapi kalau hati kita bersih, cara berpikirnya benar, lurus, imannya kuat, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tapi kalau 3 poin tadi itu adalah lemah, memang sulit. Dia akan katakan sulit untuk mengatakan prinsip lillah, prinsip istilah, dan prinsip ma'rifah. Ada tindakan sedikit, ada perbuatan sedikit,
Bagaimana untuk bisa mendapatkan uang? Ini bukan menilai, ini bukan kendala Allah. Ya. Bergerak sedikit, berbuat sedikit, gue dapat apa? Gue dikasih apa? Kalau ini yang berada itu bukan hanya prinsip kepada Allah, bukan prinsip mencari kebenaran Allah, itu mencari uang itu namanya. Ya, ini prinsip itu dapat rezeki sedikit, berumah. Ya, maunya banyak terus gitu. Tapi kalau orang yang menderita dapat sedikit, alhamdulillah. Ya, dapat duit banyak, lebih alhamdulillah lagi. Lebih bersyukur. Nah, di dalam Al-Quran itu kita lihat pada lillah itu kita sering baca. Kalau yang pakai lillah yang seperti ini kita baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karena di dalam surat Al-Tahanan. Kadang-kadang kalau bagi kita membaca sholat, mungkin ada dari kita yang menggunakan doa kita pakai ini. Kita udah diawalin itu, tapi kita kadang lupa. Bahwa itu adalah prinsip lillah di situ. Mau sholat, mau ibadah apa saja, mau segala macam apa saja, ya. Dan semua kehidupan kita bakalan dimati kita itu adalah karena Allah, adalah Allah. Lillah Rabbil Alamin, la syarika lahu. Gak ada serikat di situ, ada keserikat, gak ada pertentangan di situ. Oleh karena itu saya melaksanakan perintahmu. Wa bizalika umirtu. Bismillah. Ini pada ayatnya Allah. Walillahi mulku samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in. Allah itu sangat berkuasa, sangat powerful dalam segala kehidupan. Kullu syai'in. Inna Allah ala kulli syai'in. Kita cukup sering baca itu, Pak. Tapi tidak pernah kita angkat itu, kita masukkan jadi prinsip. Kita sering baca itu, Pak. Tapi nggak masuk jadi prinsip. Kenapa? Karena kita lupa menggunakan pengetahuan kita, cara berpikir kita, keimanan kita harus jadi kita lupa mengangkat itu menjadi prinsip kita. Ya, prinsip. Pada saat kita baca, bukan malatillah ini wakatim malatil samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Sekian banyaknya malaikat di langit ya, itu nggak ada satupun yang bisa memberikan syafaat pada kita. Illa min ba'di ayyadzallahu liman yasha' wa yarham. Kecuali min ibadi ayyadzallahu yang diizinkan oleh Allah liman yasha' wa yarham. Orang yang diridhai Allah, dia akan mendapat syafaat di akhirat. Itu adalah orang yang diridhai Allah. Ingat itu. Kalau kita baca ayat kursi gitu kan, wa man dzalladzi yasma'u minna izin. Enggak ada satupun, enggak ada satupun yang bisa memberi syafaat illa bi kecuali dengan izin. Siapa yang pernah diizinkan Allah memberikan syafaat? Dalam satu hadisnya Rasulullah. Dan Rasulullah ini akan menyampaikan atau mengusulkan kepada Allah supaya orang ini kasih syafaat. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa, nggak mungkin Allah izinkan itu untuk diberikan syafaat. Karena di sini disebutkan lima yasha wa yarham. Di sini kuncinya, makanya kita apapun yang kita lakukan harus mencari ridha Allah. Untuk apa? Kenapa prinsip ini kita pakai pada lain adalah untuk mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Kalau kita punya banyak dosa, apapun kita lakukan dosa. Siapapun di dunia ini berdosa, kecuali yang Rasulullah. Nah, untuk mendapatkan syafaat nanti, ya, agar dosa-dosa kita yang ada bisa diampuni adalah tingkat ketakwaan kita agar dapat izin dari Allah untuk diberikan syafaat. Di prinsip ilah, prinsip istilah, dan prinsip martabillah itu adalah dasar
bagi kita. Jadi kalau ditanya mana prinsip-prinsip akidah yang harus kita pakai, simpel. Lillah, bismillah, alhamdulillah. Nah, dari prinsip-prinsip akidah inilah muncul kita lakukan. Itu adalah prinsip dalam beribadah. Prinsip ibadah kita adalah ibadah dan amal soleh. Ibadah harus berdasarkan prinsip ittiba atau mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadis. Artinya apa ini? Kalau nggak ada tuntunan Al-Quran dan hadis itu nggak ada ibadahnya. Itu berbeda. Prinsip ibadah itu apa? Prinsip ibadah itu ada. Kalau ada perintah, semua yang ada perintahnya baik Al-Quran maupun hadis itu beribadah. Ada perintah sholat ada. Ada perintah puasa ada perintah baca Al-Quran ada perintah haji ada perintah zakat ada, tapi ibadah. Ya. Kalau tidak ada perintahnya, itu bukan ibadah. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan dalam satu kaidah usul fikih dikatakan bahwa al-aslu fil amri ilmi. Setiap perintah itu hukum asalnya adalah wajib kalau manfaatnya besar. Ketika manfaatnya adalah tambahan, sifatnya jadi sunnah. Makanya prinsip ibadah itu, hukum ibadah itu maksudnya adalah hanya ada dua. Itu adalah wajib atau sunnah. Dasar dari wajib dan sunnah itu adalah perintah. Tidak ada perintah, tidak ada ibadah. Jadi Al-Quran dan hadis itu ya, menentukan apa namanya perintah. Cuma tata caranya, mulai dari waktunya, tempatnya, segala macamnya itu dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian prinsip amal soleh. Dari mana prinsip amal soleh? Kadang-kadang kita salah memahami. Amal soleh itu kalau kita hanya sholat, puasa, bukan itu. Itu ya, tapi jauh lebih dari itu. Amal soleh itu adalah semua perbuatan-perbuatan baik kita yang sebenarnya itu adalah produk atau hasil dari ibadah kita. Makanya kalau kita sholat, ya, ketika kita sholat, itu apa tujuan kita sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat yang benar itu dia akan jauh atau tercegah dari perbuatan yang tidak baik, fahsya dan munkar. Apa itu fahsya? Simpelnya maksudnya gini, perbuatan buruk tapi tidak merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri, itu fahsya. Fahsya. Contohnya apa? Kalau saya mahasiswa dan remaja, saya contohkan ini aja Pak, gampangnya nonton film porno. Kadang-kadang tua-tua nggak ada ya. Untuk film porno itu fahsya. Nggak ada orang yang dirugikan Pak di situ. Tapi yang dirugikan dirinya sendiri. Itu akan mempengaruhi kepada memulai otaknya. Ketika memulai otaknya dipengaruhi oleh yang ditonton seperti itu pikirannya kotor Pak. Bukan mindset tadi itu. Ada fahsya. Dia merusak dirinya sendiri. Dan mungkin banyak ya. Bila-bila lain sifatnya. Kalau munkar apa? Munkar itu adalah pekerjaan buruk, pekerjaan jelek yang merugikan orang lain dan merugikan lingkungan, termasuk merugikan diri sendiri. Itu munkar. Itu perbuatan munkar. Minum khamar itu munkar. Kenapa? Merusak dirinya dan merusak orang lain juga. Karena kalau dia nggak mabuk, dia nggak Pak. Gitu. Nah, makanya di sini adalah amal soleh itu adalah perbuatan baik yang bermanfaat untuk apapun juga, yang sebagai buah atau hasil dari ibadahnya. Puasa juga begitu Pak. Kita puasa untuk menjadi orang bertakwa. Lakukan orang bertakwa itu secara sosial itu indikatornya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzimina al-ghaidha wal 'afina 'anil. Ciri-ciri orang bertakwa secara sosial itu adalah mudah untuk memberikan sedekah dalam kondisi lapang atau sepi, peduli
Wal kazimin al-ghaiza, mampu mengendalikan emosi, nggak mudah marah, nggak mudah sedih, nggak mudah euforia. Wal afina 'anil nas, mudah memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, banyak berbuat kebaikan yang bermanfaat. Dan yang kami prinsip itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Jangan introspeksi diri Pak kalau berbuat kesalahan. Kalau kita kan nggak apa, buat kesalahan cari kesalahan orang lain. Simpel aja Pak. Udah jelas kita yang mau orang, cari orang salah, kan ada tangan gitu. Saya pernah satu kali dalam kesempatan kayak minuman gak ada yang pernah gitu. Saya salut sekali. Jadi kalau ada yang senggolan di jalanan itu dia turun bukan yang berantem Pak. Dia langsung apa? Turun untuk tidak apa. Padahal yang apa kan dia. Dia ditabrak, dia turun untuk tidak apa. Akhirnya saya maaf, sudah selesai. Risiko masing-masing. Kalau di kita kan udah jelas kita yang nabrak secara sudut, ya kan? Turun pasang muka serem dulu Pak. Gak takut orang, supaya dia takut, ya kan? Kita gak kayak orang lain seperti ini bukan mengintrospeksi diri dia Pak. Ya, coba sekarang kalau kita lihat Pak, ya kasih ini Pak. Kita sering sekarang selalu apa namanya pemerintah itu bekerja kita kosong dan tidak. Tapi kenapa pemerintah kita jadi pemerintah kayak sekarang? Coba kita introspeksi diri kita. Jangan disalahkan dari dulu. Jangan-jangan rakyat ini yang salah. Coba kita lihat saudara-saudara yang berada. Walau anak Allah aman watakun, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, itu Allah akan mengirimkan keberkahan. Di berkah negara ini akan ditentukan oleh sikap ketakwaan dan keimanan rakyatnya. Orang rakyat ini yang banyak keimanan dan ketakwaan rakyat itu rendah, sehingga Allah memberikan perintah yang saleh, yang salah. Bukan dia yang salah, kita yang salah daripada dia. Gitu. Nah setelah jadi kita hujan kita bisa. Di sini amal soleh kita tentukan adalah perbuatan baik kita, buah dari puasa kita. Nah ini di sini kalau kita lihat ittiba itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Waslihu dzata bainakum wa atii'u wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa Taratu fikum amrayn lan tadillu ma tashma'u bima kita Allah wa sunnah. Kita tidak akan tersesat selagi kita akan berpegang kepada dua itu. Itu adalah kita Allah, Al-Quran dan kita beramal soleh juga sama. Ini disebutkan walladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat amal soleh seperti itu Pak. Jadi bukan hanya ahli ibadah. Kalau kita hanya sholat, tapi di luar sholat kerjanya macam-macam, ini bukan amal soleh Pak. Itu bukan yu'minuna wa 'amilus sholihati. Dia hanya beribadah saja, beriman saja, tapi tidak beramal soleh. Karena yang masuk surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, berbahagia. Ini saya cukup karena ini sampai jam berapa kita? Seselesainya aja. Oke, baik. Ini muamalah itu apa prinsip kita di dalam bermuamalah? Jadi ada prinsip akidah, ada prinsip ibadah, ada prinsip muamalah. Dalam prinsip muamalah itu adalah khairul bariyah, pribadi yang baik, dan khairul ummah. Kenapa? Karena khairul ummah itu adalah kelompok atau kumpulan dari khairul bariyah. Jadi kalau kita ini menjadi orang yang baik, jamaah yang baik, itu kan khairul ummah kita ini. Itu kalau isinya itu adalah khairul bariyah. Kalau pribadi yang baik, kalau isinya pribadi yang buruk, itu belum jadi grup ekta di
komunitas baik kalau isinya pribadi-pribadi kotor, nggak ada itu Pak, nggak mungkin itu kan. Nah, makanya prinsipnya apa? Untuk bermuamalah jadilah orang yang baik, jadilah pribadi yang baik. Khairul bariyah. Prinsip khairul bariyah ini itu bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi sebaik-baik manusia, orang yang berguna bagi semuanya. Jadi kalau kita ya, apa yang Al-Qurannya Pak? Al-Quran itu muncul ini Pak. Di dalam surat Al-Baqarah ayat itu disebutkan innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Siapa itu pribadi yang baik? Itu yang tadi orang beriman dan beramal saleh. Itu yang pribadi yang baik. Terus siapa lagi? Bahwa benar lidah Sulaiman ini melakul innahu awwab. Itu orang yang kaya dan taat. Jadi ini Daud itu dianugerahkan anak ya, namanya Sulaiman, gitu kan, yang diberikan nikmat oleh Allah SWT, tapi dia di situ taat. Orang kaya yang taat, bukan orang kaya yang baik. Oh iya, baik. Nah, hadis juga ada, dan kemudian ada di surat lain yang disebutkan in kuntum khairan ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Siapa itu umat, komunitas yang baik? Itu adalah komunitas yang selalu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bapak Ibu yang berbahagia, ini mungkin prinsip-prinsip ini sampai di sini dulu kita inginkan. Kita bisa berdiskusi lagi. Mungkin agak terpanjang saya menyediakan ini hari ini. Nanti ada prinsip kita dalam berekspresi ini seperti apa. Itu adalah ukhuwah, persaudaraan, ta'awun, bergotong royong dan takaful dalam ekspresi ini. Bagaimana dalam ekspresi ini saya mengatakan bahwa kita bersaudara, saling bersaudara, kita saling tolong-menolong dan kita saling memikul dalam berprestasi. Apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita menciptakan kebaikan dunia itu kebaikan akhirat, baik dunia baik akhirat itu kita bersama.